Kenapa hujannya sekarang? Kenapa nggak nanti aja? Kan saya mau berangkat kerja. La ilaha illallah. Kepada siapa perkataan ini diarahkan? Pertanyaannya. Apakah orang yang mengatakan, kenapa kok hujannya sekarang sih? Saya kan mau berangkat kerja. Apakah ini juga termasuk mencaci waktu? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, jadi dia ini ada semacam at-tasakhut. Tasakhut itu merasa nggak suka, merasa nggak terima akan satu kejadian di waktu tersebut. Lalu kemudian dia cela, oh ini kok sekarang loh. Memang terus kapan? Kok hujannya sekarang sih? Terus pertanyaannya apa? Terus kapan hujannya? Apa Anda punya hak untuk mengatur hujan? Apakah kita punya kewenangan untuk menentukan kapan waktunya turun hujan yang lebih tepat, yang lebih pantas, yang lebih maslahat turun hujan? Atau Allah Rabbul Alamin? Ya, maka perkataan-perkataan yang semisal seperti ini nggak diperkenankan ya akhi. Ya, nggak diperbolehkan dia. Tapi kan saya nggak bermaksud, even nggak bermaksud, walaupun walaupun even though Anda nggak bermaksud, walau toh Anda tidak bermaksud sekalipun, tetap Anda tidak boleh melakukan atau mengucapkan perkataan yang seperti ini. Maka kita dididik dengan belajar tauhid ini, kita dididik untuk menjadi hamba yang berhati-hati dalam ucapan, perkataan, perbuatan. Ya, ucapan, perbuatan kita, hati kita juga. Kita pun dididik untuk bersikap rendah hati, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini tadi, ada mau berangkat kerja turun hujan. Kenapa dia tidak berkata alhamdulillah, rahmah dari Allah? Ya, rahmah. Kenapa dia tidak katakan Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah semoga hujan ini datangkan manfaat? Ya, malah justru dia berkata, loh kenapa hujannya sekarang? Kenapa nggak nanti aja? Kan saya mau berangkat kerja. La ilaha illallah. Kepada siapa perkataan ini diarahkan? Pertanyaannya. Kepada tetangganya tidak mungkin. Tetangganya tidak punya kewenangan untuk menurunkan hujan hari itu atau saat itu. Kepada istrinya juga tidak mungkin. Kepada dirinya sendiri makin nggak mungkin dia bicara pada dirinya sendiri. Kok hujan? Karena dirinya pun tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Akhirnya kita bisa ketahui bahwa perkataan ini diarahkan kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi afiyah. Aina al-adab ya akhi? Di mana adab kita kepada Allah Rabbul Alamin? Kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, ini perlu kita ketahui, perlu kita fahami. Nah, maka ini kadang sebagian orang juga ini untuk melemahkan. Ini perkataan-perkataan yang sering membuat orang jadi hatinya menjadi lemah. Masa gitu aja tidak boleh, masa gitu aja dilarang, apa-apa kok haram, ya. Hidup ini jadi sempit, hidup ini jadi susah, hidup ini jadi sulit, apa-apa nggak boleh, apa-apa dilarang, apa-apa neraka. Ini perkataan melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan sikap kita terhadap aturan-aturan syariat. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk belajar agar kita tahu, oh ini memang tidak boleh, ini memang tidak diperkenankan. Bukan justru malah kemudian berusaha untuk mencari pembenaran. Masa begini aja nggak boleh? Ini kan hanya ini, saya kan nggak bermaksud begini. Iya, tapi ucapan Anda sudah mengandung celaan, cacian kepada Allah Rabbul Alamin. Ya maka apa? Ya maka belajar nuntut ilmu agar kita tahu mana perkataan yang boleh, mana perkataan yang nggak boleh, mana yang diperkenankan, mana yang nggak diperkenankan. Dan sekarang memang bentuk pelemahannya begitu. Kita dilemahkan terkait dengan agama kita sendiri, sehingga kita menjadi lemah dalam berpegang pada ajaran agama kita sendiri, dengan cara dijauhkan kita dari ilmu, dijauhkan kita dari Islam yang sebenarnya. Akhirnya kemudian kita nggak kenal Islam sebenarnya, kecuali yang kita ketahui dari masyarakat kita, dari kaum kita, dari bapak kita, dari ibu kita, dari keseharian kita, padahal belum tentu itu. Sebagaimana ada sebagian yang para ulama katakan, kalau seandainya ada salah seorang dari generasi salaf hidup di zaman ini, tidak ada yang dia ketahui dari Islam melainkan yang masih sama seperti salaf terdahulu, melainkan tinggal sholat doang yang sama. Sisanya lainnya sudah berbeda. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi afiyah. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar kita semuanya diberikan ilmu bermanfaat, rizki halal tayyib, dan juga amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjaga kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dimanapun berada. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi yang masih terus
ada pada negeri kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Rabbul Alamin menyelamatkan kita di dunia dan juga tentunya terlebih lagi di akhirat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.